Oke, kita lanjut. Yang pertama sekarang di hulunya kita bahas. Perencanaannya. Ini kapan Bapak lakukan? Bapak Ibu lakukan di H-1. Bapak lakukan sekarang buat tahun depan. Jadi kegiatannya buat tahun depan, 2026. Ya, apa dokumen yang harus Bapak Ibu susun? Ada 3 dokumen yang harus Bapak Ibu susun. Ya, harus disusun. Yang pertama, yang harus Bapak Ibu susun adalah penetapan tipe swakelola. Nanti kita bahas bagaimana cara menetapin tipe. Yang kedua, menyusun spek atau KAK. Yang ketiga, menyusun RAB. Ini bahasa awamnya duitnya, anggarannya berapa. Ini yang nanti Bapak input ke dalam e-budgeting. Ya, e-budgeting. Ya. Nah, jangan sampai juga kebalik. Kadang-kadang DKI susun aja dulu. Begitu ditawarin ke universitas, universitasnya nggak mau. Kenapa? Kekecilan anggarannya. Ya, karena salah perencanaannya. Beberapa kali saya nemui begitu, Pak. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, bagaimana cara penetapan tipe? Ada 3 pertimbangan Bapak Ibu dalam menetapkan tipe. 3 pertimbangan. Langkah yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan dalam menetapkan tipe adalah Bapak Ibu tolong sebelum menetapkan tipe diidentifikasi kebutuhannya dulu. Apa itu identifikasi kebutuhan? Meneliti, menelaah, mengkaji barang yang dibutuhkan oleh si pengguna akhir. Ya, meneliti. Tanya dulu usernya, dia butuhnya apa? Jadi diidentifikasi dulu, butuhnya apaan? Butuhnya apa? Kegiatannya apa? Barangnya apa? Jumlahnya berapa? Waktunya kapan? Ruang lingkupnya sampai di mana? Harus jelas. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi Bapak buat dulu dokumen identifikasi kebutuhan. Setelah teridentifikasi kebutuhan, langkah berikutnya Bapak lihat ketentuan Perlem 3 tahun 2021 tentang kriteria pekerjaan yang dapat diswakelolakan. Ada 10 kriteria. Bapak bahasnya kegiatan Bapak nyantolnya di nomor berapa. Yang terakhir, Bapak perlu ngecek ini ketersediaan calon pelaksana. Calon pelaksana yang mampu ada nggak? Nanti kita lihat. Tenaga ahli, kalau perlu tenaga ahlinya punya nggak? Kalau dia perlu peralatan, peralatannya punya apa nggak? Kalau dia perlu labnya punya apa nggak? Nah, ini kita ngecek. Atas dasar itu baru kita ketemu swakelolanya tipe 1. Kemudian Bapak cek dari hasil identifikasi kebutuhan. Bapak cek kebutuhan Bapak ini nyangkut di nomor berapa kebutuhannya. Ini ada di mana ketentuannya? Ada di Perlem 3 tahun 2021. Makanya tadi saya jelaskan perpresnya, saya jelaskan perlemnya. Oke, yang pertama. Jadi Bapak perhatikan kebutuhan Bapak ini, tadi identifikasi kebutuhan. Nanti saya tunjukin bagaimana cara ngisi dokumen identifikasi kebutuhan. Yang pertama, barang dan jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha. Mungkin kalau di Jakarta mah Bapak belum ngumumin RUP, penyedianya udah datang, udah berminat. Kira-kira begitu. Kalau di Jakarta, karena akses transportasinya mudah. Jadi biasanya ini pekerjaan-pekerjaan di daerah remote area, daerah terpencil. Yang kedua, kegiatan yang penelitian, pengembangan. Mungkin Bapak tadi perlu kerjasama dengan perguruan tinggi negeri, mungkin perlu kerjasama dengan lembaga riset, BRIN, dan seterusnya. Atau tadi, Lemlit, perguruan tinggi negeri, ada. Lemlit, perguruan tinggi swasta juga bisa. Pekerjaan yang sifatnya penelitian. Atau nanti Bapak ada kegiatan pendidikan atau pelatihan. Yang ketiga, penyelenggaraan sayembara kontes. Mungkin Bapak Ibu nanti mungkin ada suatu kegiatan mau ada lomba tanaman hias misalnya, lo bisa. Lomba ikan hias bisa, lomba memasak bisa. Ini masuk kategorinya sayembara dan kontes. Yang keempat, ini jasa pemilihan penyedia. Ini untuk agen pengadaan, ya, untuk agen pengadaan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang di kebudayaan bisa jadi kegiatannya seperti ini. Kegiatan dalam rangka mengembangkan ekonomi kreatif. Ya, silakan Bapak Ibu ini kembangkan supaya ekonomi kreatif ini berkembang. Ya.
Jadi Bapak bisa masuk yang mana nih? Dari 1 sampai 5. Atau yang nomor 6, jasa sensus, survei, pemrosesan pengolahan data, perumusan kebijakan publik, pengujian lab, nah, pengembangan sistem, tata kelola, standar mutu tertentu. Nah, ini bisa jadi. Misalnya Bapak ada kegiatan sensus, kerjasama dengan BPS. Bisa nggak? Bisa. Swakelola tipe berapa? Tipe 2. Yang nomor 7, barang dan jasa yang masih dalam tahap pengembangan, pilot project. Atau yang nomor 8, barang jasa yang dihasilkan oleh ormas. Jadi ormas memproduksi produknya dibeli, bahasa awamnya begitu Pak. Produknya dibeli. Barang jasa yang dihasilkan oleh ormas atau kelompok-kelompok. Jadi kelompok masyarakat, mungkin ada kelompok-kelompok tani atau kelompok pengrajin, mereka memproduksi apa? Produksi tadi bibit alpukat. Nanti bibit alpukatnya per batang, gitu bahasa awamnya ya, per batang atau per polybag, berapa harganya? Misalnya 50.000. Tinggal dikali berapa ribu yang dipesan. Ini yang paling banyak. Yang paling banyak yang nomor 9, barang jasa yang pelaksanaannya memerlukan partisipasi masyarakat. Apa contohnya? Paling banyak kalau DKI PMT, Pak. Kegiatan stunting, kegiatan bedah kampung tadi tuh. Oh, di Pemda-pemda lain masif sekarang kegiatan bedah rumah, kegiatan bangun jamban komunal, bangun itu jalan lingkungan, paving blok jalan. Itu nanti semuanya menggunakan kebanyakan swakelolanya tipe 4. Kriterianya yang masuk kriteria nomor 9. Nah, yang terakhir pekerjaan yang bersifat rahasia. Ya, jadi Bapak Ibu, cara mengenalinya begini, tadi kebutuhan Bapak Ibu apa? Jadi kebutuhan Bapak Ibu apa? Kemudian Bapak kenali nih dari nomor 1 sampai nomor 10. Itu kegiatan Bapak Ibu di kantor nyangkutnya di nomor berapa? Ya, ini kita baru langkah yang kedua nih, menetapkan tipe. Langkah yang terakhir, Bapak cari siapa yang mampu. Ya, siapa yang mampu? Oh, instansi sendiri Pak bisa. Oh, berarti swakelolannya tipe 1. Bisa dikerjain sendiri Pak. Kita kagak bisa Pak, kata dikatakan Satpol PP. Kagak bisa, yang mampu Brimob Pak. Berarti tipe 2. Yang mampu itu mampu dari sisi personilnya ada nggak? Personil yang kompeten. Mampu itu sarana prasarananya, ruangannya, gedungnya, punya apa enggak? Yang ketiga, peralatannya. Tadi yang kedua, tadi antara Satpol PP dengan Brimob. Itu tipe berapa? Tipe 2. Kalau yang mampu perguruan tinggi swasta, tipe berapa? 3. Misal, kerjasama misalnya dengan Majelis Ulama Indonesia. Pemda DKI bisa nggak dengan MUI? Bisa. Tipe berapa? 3. Pemda DKI dengan perguruan tinggi swasta, bisa nggak? Bisa. Pemda DKI dengan organisasi profesi tadi, tipe berapa? 3. Pemda DKI dengan PGRI, tipe berapa? Masa 2 PGRI? 3 lah. Ya, organisasi profesi guru. Jadi Bapak dari kalau perencanaannya benar, Bapak udah ditanya apapun bisa jawab sama auditor, ditanya sama APH bisa jawab. Kenapa tipe 3? Nih tadi Bapak cerita. Identifikasi kebutuhan, Bapak cerita masuk kriteria, nyantolnya di nomor berapa, Bapak cerita yang mampu siapa. Yang terakhir, kalau yang mampu mengerjakan adalah kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat ini siapa? Bapak lihat di lingkungan Bapak. Ada yang namanya kader Posyandu, ada yang namanya BKM. Nah, kalau di Tangerang itu namanya BKM, Badan Kesadaran Masyarakat. Kalau di DKI itu dibentuk namanya Pokmas per RW itu untuk program bedah rumah. Ya, itu tipe 4. Setelah penetapan tipe, Bapak Ibu kalau nanti kegiatannya, produk dari kegiatan itu berupa barang, berupa konstruksi, berupa jasa lainnya, Bapak Ibu harus nyusun spek. Susun speknya. Spek mutu, spek waktu, spek jumlah, spek pelayanan. Kalau nanti Bapak berupa kegiatan, kajian tadi, membuat naskah akademik, membuat kajian, nah itu masuk kategorinya konsultan. Bikin KAK. Nah, oke ya, bikin KAK. Nanti contoh-contoh template-nya saya kasih. Saya ajarin nanti. Setelah itu, Bapak Ibu nyusun duitnya, anggarannya. Untuk melaksanakan kegiatan ini perlu berapa rupiah.
Kalau nanti Bapak ada tadi Dinas Parekraf, pelatihan bahasa Inggris untuk para tour guide. Berarti nanti Bapak cek, untuk pelaksanaan kegiatan itu perlu panitianya berapa orang, pelatihannya berapa hari, perlu narasumbernya berapa orang, berapa hari, ya disusun. Panitianya dikasih berapa, narasumbernya dikasih berapa. Terus belanja bahan dan material, training kit, mungkin peserta dikasih tas, dikasih fotokopi modul, dikasih bolpen, dikasih pensil, dan seterusnya. Nanti pelaporan, perlu penjilidan, perlu fotokopi, dan seterusnya. Di komponennya harus dihitung. Komponen biaya yang komprehensif. Kalau Bapak Ibu belum ada di komponen e-budgetingnya, berarti harus ngusulin komponen baru. Oke ya? Ini di dokumen perencanaan.